Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu kelompok BJT Bisbias. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menyusun rangkaian BJT Bisbias pada software MATLAB. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Iksandi Putra dengan NIM 24091387045. Yang kedua ada Muhammad Imam Tajuddin dengan NIM 24091387063. Yang ketiga ada Muhammad Brian Satriawan dengan NIM 24091387057. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tujuan, yaitu yang pertama ada mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian BJT Bisbias menggunakan simulasi MATLAB. Pada poin B yaitu teori dasar, di mana BJT sendiri yaitu singkatan dari bipolar junction transistor, yang merupakan adalah komponen elektronik yang sangat penting dalam rangkaian elektronik, terutama dalam aplikasi penguatan sinyal dan switching, di mana dalam metode yang digunakan pada kali ini untuk mengatur biasnya pada BJT adalah konfigurasi base bias. BJT terdiri dari 3 terminal, yaitu base, emitter, dan juga kolektor. Dan tujuan dari bias ini adalah berfungsi untuk menstabilkan titik operasi transistor sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam rangkaian penguat atau saklar. Next, kita next juga, kita next. Nah, ini sedikit ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama tertera pada gambar 1.1, di mana menghasilkan rumus Kirchhoff, yaitu min VEE plus IE kali RE plus VBE sama dengan 0. Untuk yang gambar 2 didapatkan rumus yaitu VCE sama dengan VEE plus VCC min IE kali RE min IC kali RC. Untuk yang gambar 1.3 didapatkan rumus yaitu VCB plus ICRC min VCC. Ini kita dapat analisa dan terapkan pada slide selanjutnya. Kita next terlebih dahulu. Nah, pada poin list komponen beserta nilainya, kita akan menggunakan 2 konfigurasi seperti yang tertera pada slide berikutnya. Untuk yang teori dasar saya jelaskan hanya sedikit saja. Kita di sini fokus bagaimana cara untuk mendemonstrasikan penyusunannya seperti itu ya teman-teman. Kita next. Nah, kita sampai di poin do, yaitu rangkaian percobaan, di mana kita akan menyusun rangkaian dari BJT Bisbias seperti yang ada di slide ini pada aplikasi MATLAB. Mari kita lakukan. Yang pertama, kita membuka dari laman dari Simulink yang ada di MATLAB. Kita perlu membutuhkan yang namanya adalah komponennya, di mana kita bisa klik kiri 2 kali pada mouse pada laman putih ini untuk mencari komponennya. Itu yang pertama ada, kita membutuhkan NPN bipolar transistor. Kita klik saja. Ini kita bisa pindahkan teman-teman, ini kita bisa rotate dulu arahnya, dan juga kita bisa atur formatnya, kita flip left right kiri kanan seperti ini. Setelah dirasa sudah benar arahnya, kita bisa klik 2 kali juga. Kita membutuhkan yang namanya adalah voltage sensor. Kita taruh sini. Selanjutnya kita butuh yang namanya current sensor. Kita juga membutuhkan yang namanya resistor. Tak lupa kita juga butuh yang namanya kapasitor. Nah, seperti ini. Tak lupa kita juga butuh yang namanya sumber atau baterai. Lalu kita butuh yang namanya solver converter.
configuration untuk bisa menampilkan tampilan angka yang didapatkan saat kita run pada displaynya. Kita juga butuh yang namanya display, teman-teman. Setelah itu kita butuh yang namanya ground, atau biasa di sini namanya adalah electrical reference. Setelah itu kita butuh yang namanya komponen yang dapat memunculkan gelombang tegangan input dan juga output, yaitu adalah scope. Setelah itu kita membutuhkan converter antara komponen yang biru dan juga komponen yang hitam, yaitu adalah PS Simulink Converter. Nah, seperti ini. Setelah dirasa komponen yang kita butuhkan sudah ada pada halaman ini, selanjutnya kita akan menyusunnya. Yang pertama kita akan menyusun dari transistornya terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa mengcopy dari current sensornya menjadi beberapa komponen yang akan kita butuhkan. Ini kita bisa rotate saja. Kita akan mengubah dari formatnya, yaitu kita akan flip. Kita bisa sambungkan untuk di bagian emitter, teman-teman. Ingat bahasanya yang ada arah panahnya itu menunjukkan bahwasanya dia termasuk bagian di emitternya. Kita bisa hubungkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa hubungkan di yang namanya voltage sensornya, teman-teman. Kita bisa taruh di sebelah sini. Kita lihat dulu arahnya apakah sudah benar. Yap, sudah benar. Kita bisa taruh di sebelah sini. Ini bisa kita tinggikan agar bisa memudahkan teman-teman. Setelah itu untuk yang di base nya kita bisa hubungkan lagi di voltage sensornya. Ini yang kolektornya. Setelah itu kita fokus di lagi kita copy untuk bagian voltage sensornya. Kita taruh di sebelah sini. Ini bisa kita rotate, teman-teman. Setelah dirasa cukup, kita taruh di agak tengah ya, biar agak center sedikit. Kita sambungkan di sebelah sini dan juga kita sambungkan di sebelah sini. Setelah itu kita bisa taruh current sensornya di sebelah sini. Agak ke bawah lagi, kita bisa copy yang namanya adalah baterai. Kita membutuhkan dua baterai. Kita bisa copy untuk sisi kanan dan sisi kiri. Ingat pada rangkaian base bias ada salah satu arah baterai sumbernya, itu kita melaluinya dari yang negatif dulu, sehingga yang untuk yang kiri kita bisa rotate arahnya sehingga yang atas adalah mengarah ke negatif, berlawanan ya dengan yang arah sebelah kanan, dimana untuk ini kita bisa menamainya sebagai PEE, dimana berarti dia adalah tegangan atau sumber tegangan dari emitternya seperti ini. Untuk yang sebelah kanan kita bisa merubah namanya menjadi sumber yang memiliki tegangan di kolektor, seperti itu ya. Kita bisa menamainya saja. Tak lupa kita butuh resistornya juga dua, dimana untuk kanan dan kiri kita bisa menaruhnya sebelah sini. Kita bisa merotate-nya dengan menamainya yaitu sebagai kita bisa menamainya sebagai resistor yang berada pada di emitter seperti ini. Untuk yang sebelah kanan kita bisa mengubah namanya menjadi resistor yang kolektor, melalui arus kolektor. Kita bisa rotate, teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita bisa dekatkan sehingga dia bisa tersambung.
seperti ini. Kita bisa hubungkan dia di sebelah sini, agak ke bawah sedikit. Kita bisa hubungkan juga dia ke sini. Nah, seperti ini kita bisa naikkan, kita bisa adjust ya untuk seberapa dekat juga. Kita juga butuh yang namanya kapasitor teman-teman, dimana kapasitor juga membutuhkan dua, yaitu di sebelah kanan juga dan di sebelah kiri. Ini kita taruh di sini. Kita bisa menamai kapasitor ini merupakan sebagai kapasitor yang kedua dengan simbol C2. Untuk yang sebelah kiri kita bisa menamainya sebagai kapasitor yang pertama C1 seperti ini. Lalu kita bisa hubungkan ke sini, dan juga jangan lupa kapasitornya kita hubungkan juga dengan ground, kawan-kawan. Kita bisa sambungkan seperti ini. Jangan lupa kita butuh ground, ada beberapa banyak, sementara kita butuh dua untuk bisa menyambungkannya ke masing-masing kapasitor seperti itu ya. Kita bisa hubungkan ke sini, kita perdekat. Nah, sedikit progres sudah tersusun sehingga kita bisa melanjutkannya dengan cara kita bisa menaruh solver configuration-nya, sehingga ini bisa kita sambung. Kita bisa atur adjust juga segini, kita hubungkan seperti ini, kita hubungkan ke sini. Lupa ini juga. Setelah itu kita fokus di atas, kita copy lagi yaitu voltage sensor. Ini kita bisa atur formatnya, yaitu adalah flipbox left right seperti ini. Kita taruh di sebelah antara kapasitor, berarti sebelah sini. Ini kita bisa dekatkan teman-teman biar lebih memudahkan. Untuk PS nya ini kita taruh di sebelah sini. Tak lupa kita copy juga yang namanya ground, kita taruh sebelah sini. Nah, kita hubungkan, kita taruh scope kita di sebelah sini. Nah, pada display kita membutuhkan 4 ya teman-teman, dimana seperti pada slide PPT ini kita akan menentukan yang namanya dari arus yang mengalir pada emitter, arus yang mengalir pada base, dan juga tegangan kolektor base, dan juga tegangan dari kolektor emitter seperti itu. Kita lihat lagi di MATLAB nya, berarti ini kita copy sejumlah 4. Nah, kita taruh 2 di bawah dan 2 di sebelah atas, dimana untuk yang 2 ini kita bisa rotate, dan juga kita namai dia menjadi VCE. Untuk yang bawah biar lebih mudah kita namai sebagai IE. Dua yang di bawah kita namai menjadi VCB. Untuk yang satu lagi kita namai menjadi IB. Nah, ketika semuanya sudah
mempunyai nama pada masing-masing display. Ini dapat memudahkan kita dalam menentukannya biar nggak bingung. Nah, setelah itu kita juga copy yang namanya PS Simulink Converter agak banyak, sebab kita tahu bahwasanya di MATLAB itu untuk komponen yang berwarna hitam tidak bisa langsung disambungkan dengan komponen yang berwarna biru, sehingga kita perlu yang namanya komponen lagi, yaitu converter ini teman-teman. Setelah itu kita bisa sambungkan, dimana untuk yang arus IE berarti kan arus yang mengalir pada emitter sebelah sini kita sambungkan, berarti dalam current sensornya di sini kita sambungkan ini ke sini. Sedangkan untuk yang VCE berarti tegangan yang mengalir pada kolektor dan juga emitter dan juga kolektor. Kita sambungkan dia ke sini. Nah, setelah kita sambungkan, kita akan fokus di bawah ya teman-teman. Ini kita taruh dia agak dekat, tidak berjauhan juga. Kita bisa susun lebih dekat lagi. Ini kita copy satu kali lagi, kita taruh di sebelah sini, kita hubungkan. Nah, untuk arus IB berarti arus yang melewati atau mengalir di bis ya teman-teman, di bawah. Berarti kita bisa menghubungkannya dengan yang ada di sebelah sini. Ini kita agak ke bawah lagi biar memudahkan, tidak bingung. Dan juga tegangan pada VCB berarti yang mengalir pada kolektor dan juga bis. Kita hubungkan dia dengan yang di bawah. Setelah semuanya terhubung, display dan juga yang lainnya, kita bisa fokus pada scope untuk menentukan gelombang input maupun gelombang outputnya. Kita membutuhkan voltage sensornya satu kali lagi, kita copy dan juga kita taruh di area sini. Nah, tak lupa kita bisa mengatur formatnya terlebih dahulu, flip box left right. Kita bisa taruh dia di sebelah sini. Tak lupa dengan PS Simulink Converter teman-teman, untuk menghubungkan yang namanya komponen biru ke hitam. Ini kita butuh juga yang namanya electrical conference ground untuk arah negatifnya. Ini kita bisa dekatkan dia di sini. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, untuk yang gelombang inputnya, V input, kita bisa menamainya menjadi V input. Untuk yang atas ini kita bisa menamainya sebagai V output. Seperti ini untuk memudahkan saat memunculkan legenda pada scope-nya. Lalu kita hubungkan saja di mana inputnya ini berada di atas. Untuk yang output ini berada di bawah. Seperti ini. Tak lupa kita juga harus menyeting ya di transistornya ini. Kita akan menyeting bahasanya tegangan base emitternya itu sama dengan seperti dioda silikon, yaitu 0,7, dan juga untuk betanya itu 60, seperti itu ya teman-teman. Kita akan menyetingnya di transistor. Kita akan mengubahnya di daerah sini, kita ganti 60. 0,5 ini kita ganti menjadi 0,7. Kita enter. Setelah semuanya dirasa sudah sesuai dengan rangkaian yang ada di PPT, sesuai ya teman-teman,
Lalu kita bisa menginputkan nilai dari konfigurasi pertama ini dan juga konfigurasi kedua sehingga dapat memunculkan yang namanya IE, IB, VCB maupun VCE. Mari kita lakukan menginput nilai yang tertera pada konfigurasi yang pertama dulu ya teman-teman. Kita bisa masuk di MATLAB, kita sudah menyeting yang namanya transistornya sehingga kita bisa memasukkannya. Dimana untuk konfigurasi yang pertama VEE-nya itu diketahui 4. Kita rubah 4 di sini 4 volt. Untuk yang VCC kita rubah menjadi nilainya 10 volt. Untuk yang resistor kita rubah RE-nya kita rubah menjadi 1,2 dengan satuannya yaitu adalah kilo ohm, kita rubah. Untuk yang resistor kolektornya kita rubah menjadi 2,4 dengan satuan yang sama yaitu adalah kilo ohm, kita enter. Untuk kapasitornya yaitu bernilai 1 dengan satuan yaitu adalah mikrofarad, kita rubah. Untuk kapasitor yang kedua juga sama 1 mikrofarad, kita rubah. Nah, setelah dirasa sudah, kita akan melakukan yang namanya run untuk memunculkan nilai yang tertera pada display ini nanti teman-teman. Kita bisa run dengan cara klik yang ada di atas warna hijau ini. Kita klik satu kali run. Kita tunggu biarkan dia bekerja. Setelah selesai, dia akan muncul yang namanya di sini ya. Kita akan mengecek apakah benar hasil yang dihasilkan dari MATLAB. Dimana untuk VCE-nya bernilai 3,577, untuk IE-nya 0,002926, untuk yang VCB-nya 3,095, untuk IB-nya 5,16 kali 10 pangkat negatif 5. Kita cek di PPT, ternyata hasilnya benar teman-teman. Kita tinggal inputkan saja sehingga kita akan melihat nih untuk gelombangnya di scope. Kita klik scope ini 2 kali, kita bisa lihat gelombang. Nah, untuk memudahkan tampilan kita bisa klik di view ke layout, kita rubah menjadi atas bawah, dimana untuk yang atas adalah gelombang input, yang bawah adalah gelombang output. Untuk memudahkan tampilannya lebih jelas, kita bisa mengubah style, dimana untuk ketebalan garisnya kita ganti 2, yang atas kita ganti berwarna biru, kita oke. Yang bawah kita juga rubah supaya lebih terlihat jelas, kita ketebalannya 2 dengan warna hijau untuk membedakan saja. Setelah itu kita bisa geser untuk mengetahui. Nah, setelah kita bisa mengetahui teman-teman, bentuk gelombangnya itu seperti gelombang DC, dimana dia searah. Nah, ini ada alasan dibaliknya, karena pada rangkaian MATLAB ini yang kita ukur untuk scope-nya, dia itu tidak melewati satupun hambatan. Kita lihat bahwasanya di untuk outputnya dia tidak melewati hambatan, untuk inputnya juga tidak melewati hambatan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya bentuk gelombang scope-nya dia seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa copy dengan cara klik file, tapi kita memudahkan dulu dengan klik legend. Nah, dia bisa muncul ya. Untuk di sisi sebelah kanan ada tulisannya V input dan juga V output. Lalu setelah dirasa sudah benar, kita bisa klik file untuk klik copy to clipboard sehingga kita bisa menyalinnya. Saya langsung salin saja di sini. Nah, hasilnya seperti ini, sama teman-teman. Setelah konfigurasi 1, kita bisa menentukan dari VCE, IE, VCB dan juga IB yang tertera pada display. Kita juga dapat
menemukan nih hasil dari gelombang yang dihasilkan, sehingga kita bisa next ke konfigurasi yang kedua. Sama teman-teman, untuk yang konfigurasi kedua juga menggunakan beta 60 dan juga VBE nya 0,7. Kita hanya merubah di bagian VEE nya, kita rubah konfigurasi kedua menjadi 5 volt. Untuk VCC nya kita rubah menjadi 12 volt. Untuk RE nya kita rubah menjadi 2 kilo ohm. Untuk RC nya kita rubah menjadi 3 kilo ohm. Tak lupa untuk kapasitornya juga kita rubah menjadi 2 mikrofarad. Untuk kapasitor yang kedua kita rubah menjadi 2 mikrofarad. Setelah sudah, kita bisa klik run. Kita tunggu, biarkan dia bekerja teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita lihat dimana menghasilkan VCE nya yaitu adalah 5,791. Untuk IE nya itu adalah 0,002261. Untuk berikutnya VCB nya dihasilkan 5,319 dan juga IB nya 3,567 kali 10 pangkat negatif 5. Kita copy. Apakah kita cek dulu benar atau tidak? Nah, ternyata benar ya teman-teman untuk konfigurasi yang kedua, sehingga kita bisa move ke bagaimana sih bentuk gelombang dari konfigurasi kedua. Kita bisa klik 2 kali di scope. Nah, seperti ini teman-teman, kita perbagus lagi. Kita klik gambar tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita copy saja ke bentuk PPT sehingga dihasilkan seperti ini. Sama ya teman-teman. Nah, itu mungkin bagaimana sih demonstrasi penyusunan rangkaian BJT base bias dari 0 hingga menentukan gelombangnya. Setelah dirasa penyusunan demonstrasi pada MATLAB-nya sudah selesai, kita masuk di bagian yang namanya analisis teman-teman. Nah, dimana analisis yang pertama yaitu adalah perhitungan secara matematis. Kan kita tahu bahwasanya konfigurasi 1 diketahui seperti yang digambar, dimana VE nya 4, VCC 10, RE 1,2, RC 2,4, C1 C2 nya 1 mikrofarad, betanya 60, VVE nya 0,7. Ditanyanya IE, IB, VCE, VCB. Untuk IE seperti gambar, sehingga dihasilkan dalam bentuk miliampere yaitu adalah 2,75. Untuk arus base nya seperti di slide menghasilkan 45 mikroampere. Untuk VCE nya kita tinggal input saja data yang diketahui dari yang di atasnya, sehingga kita bisa menghasilkan bentuk volt, di mana VCE, V berarti tegangan, yaitu adalah 4,1 volt. Untuk VCB nya sama, kita tinggal input nilai yang ada di atasnya. Kita untuk memudahkan yaitu kita bisa menyamakan dari penyebutnya dulu, di mana kenapa ini untuk VCE bisa dicoret, karena dia adalah bentuk miliampere, di mana miliampere itu pangkatnya adalah 10 pangkat min 3. Untuk kilo ohm yaitu pangkatnya adalah 10 pangkat 3. Untuk yang di sini juga sama, kita bisa coret atau kita bisa kurangkan dia menjadi 10 pangkat min 3. Ini kita bisa mundurkan komanya sehingga dihasilkan seperti ini, dan juga kita akan kalikan sehingga menghasilkan perkalian yaitu adalah 3,51 volt. Untuk konfigurasi 2 kita sama, kita tulis diketahui seperti yang ada di tabel, dan juga ditanyanya sama IE, IB, VCB dan juga VCE. Dimana IE rumusnya seperti pada slide ini, sehingga bisa dihasilkan yaitu hasilnya adalah 2,15 mA. Untuk IB nya
Kita juga menggunakan rumus yang sama teman-teman, sehingga dihasilkan yaitu adalah 35 mikroampere dalam bentuk mikroampere ya. Untuk yang VCE-nya kita juga sama, kita tinggal input dan juga kebetulan juga sama. Ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah dalam bentuk tegangan yaitu adalah 6,25 volt. Untuk VCP juga sama, dihasilkan dalam bentuk tegangan sehingga dihasilkan yaitu adalah 5,7 volt. Nah, dari perhitungan secara matematis kita juga akan membandingkan nih perhitungan secara hasil simulasi di mana didapatkan seperti pada gambar. Saya ini menggunakan IP-nya dalam bentuk miliampere ya teman-teman, biar memudahkan agar simulasinya juga bisa dirubah dalam bentuk miliampere. Dan kita ketahui bahasanya perbandingan perbedaannya itu sangat tipis ya teman-teman. Nah, perbandingan selisihnya ini sangat tipis dikarenakan adanya perbedaan komponen yang digunakan dan juga mungkin adanya toleransi, sehingga dalam praktikum BJT base bias ini dapat dikatakan sempurna. Seperti itu. Kita next. Nah, kita bisa menganalisa kata-kata berdasarkan cara kerjanya dari rangkaian base bias, di mana pada rangkaian ini input itu diberikan ke emitter dan base-nya langsung di ground. Kita tengok pada rangkaian MATLAB-nya ya, base-nya itu kita ground kan. Lalu kita lanjutkan, tegangan input VEE ditentukan oleh resistor emitter, di mana arus emiternya mengalir dari emitter ke base dan sebagian besar arus akan mengalir ke kolektor. Outputnya diambil dari kolektor dan tegangan VEE dihubungkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. VCC adalah tegangan suplai kolektor dan RC adalah resistor yang terdapat pada kolektor. VBE adalah tegangan base emitter pada silikon yang biasanya bernilai 0,7 volt. Kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu adalah rangkaian base bias itu dimana base-nya di-ground-kan dan sebagai terminal bersama antara input maupun output. Inputnya diberikan pada emitter dan output diambil dari kolektor. Memiliki analisis cara kerja yang sudah dijelaskan rinci pada sebelum slide-nya, mohon maaf. Sehingga mungkin memiliki perbedaan toleransi antara hasil simulasi dan hasil matematis dikarenakan pemilihan komponen rangkaian dan toleransi perhitungan pada bilangan desimal. Setelah kita selesai dalam bentuk analisis, tak lupa kami akan menjelaskan pembagian job desk projectnya, di mana Muhammad Sandi Putra dengan job desknya membuat video demonstrasi rangkaian BJT base bias di MATLAB dan melakukan editing video untuk upload di YouTube. Dan juga Muhammad Imam Tajuddin dengan job desknya itu membuat template laporan praktikum dan template PPT. Dan juga Muhammad Brian Satriawan yaitu membuat dasar teori, membuat perhitungan matematis, perhitungan simulasi, dan analisa kerja pada laporan project. Nah, kita sudah sampai di ujung slide. Mungkin sedikit penjelasan mengenai project UTS dari rangkaian BJT base bias. Itu kita bisa mengambil pelajaran di mana kita mengulas sedikit ya, bahwasanya terdapat kelebihan maupun kekurangan juga seperti pada slide, di mana kelebihannya yaitu mungkin sederhana dan mudah dirancang, biaya rendah, cocok untuk aplikasi sederhana. Dan juga untuk kekurangannya mungkin dari base bias itu adalah stabilitas thermal yang buruk, ketergantungan pada beta, rentan terhadap variasi komponen, tidak cocok untuk aplikasi presisi, dan juga sensitivitasnya terhadap perubahan tegangan sumber. Nah, itu mungkin yang dapat kami demonstrasikan dan jelaskan mengenai BJT base bias dari kelompok 6. Mungkin ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.